Bahaya nih baunya. Ini bau yang paling saya suka. Ikan asin goreng bikin lapar. Di balik rempeyek, makanan pelengkap yang gurih dan renyah, ada tangan mak-mak terampil. Bukan sekedar jajanan biasa, rempeyek kacang tak pernah absen dalam acara adat di berbagai daerah di Pulau Jawa. Nah, di Kelurahan Pelemadu, Imogiri, Kabupaten Bantul, ada aneka macam jenis peyek atau rempeyek. Pantas saja ya jika kawasan ini disebut sebagai Kampung Rempeyek Pelemadu. Katanya sih, banyak orang yang menyebut rempeyek buatan warga Pelemadu punya cita rasa yang unik dan bikin nagih. Apa ya rahasianya? Kampung Rempeyek Pelemadu jadi salah satu sentra rempeyek terbesar di Yogyakarta. Lihat saja, beberapa rumah disulap sebagai tempat produksi. Ribuan bungkus peyek dibuat setiap harinya tuh. Camilan pun dikirim ke Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tapi apakah memang satu hari nih Bu? Saya satu hari di sini banyak di mana-mana peyek. Ibu sebanyak ini memang bikin. Iya, iya. Dulu pernah di 2011 itu satu hari bisa 8.000 bungkus. 8.000 bungkus kayak gini. Iya, Kalikan 4, satu bungkus atau 5. iya. Kali 6. Kalikan 6, 8 kali Iya. 6, 48. 48.000 keping. Bisa. Dulu kan. Seginian ya. Bu, yang menarik pekerjaannya kenapa kok semua ibu-ibu kebanyakan ini Bu? Kan ya untuk pemboreng banyak kan ibu-ibu toh Mas. Menyesuaikan. Kalau laki-lakinya yang nanti buat giling, buat pengepakan tuh yang laki-laki. Tak sekedar sebagai cemilan, ibu-ibu tangguh membuat rempeyek untuk menjaga warisan tradisi dan sumber penghidupan. Meski hanya makanan sederhana, tapi ternyata membuatnya nggak gampang loh. Butuh skill dan kecekatan tangan, terutama saat menggoreng. Jika tekniknya salah, hasilnya bisa remuk dan ambyar. Bukus, ini Iya. saya lihat kok ibu-ibu dari ujung ke ujung kok gerakannya satu-satu. Emang harus Iya cepat. Mas, iya. Tangan semua harus kalau ditinggal tangan semua harus bekerja Mas. Ini soalnya Kanan kan- kiri gerak semua kanan nih. kiri ya Kak sini. Soalnya kan sini nanti kalau penuh yang harus ada yang diangkat masuk ke gitu. terusan situ. Menurut Kustina yang punya pengalaman 20 tahun membuat rempeyek, salah satu triknya adalah teknik sortir minyak. Saat menggoreng dibutuhkan 2 minyak dengan suhu yang berbeda untuk menghasilkan gorengan yang crispy dan renyah. Namun cara ini juga tak bisa dilakukan sembarangan, harus dengan perhitungan durasi dan perbandingan komposisi yang pas. Dan tentu saja harus dilakukan dengan cepat. Nah, ini Ibu kenapa kok minyaknya selalu diganti-ganti dari tadi? Ini kan habis. Ha-ha. Diambil dari situ kan minyaknya habis. Itu harus dikasih yang minyak panas biar biar apa ya untuk mencetaknya, untuk mencetak peyeknya itu langsung dia langsung bisa kayak gini loh Mas. Iya, jadi langsung jadi. Langsung jadi. Oh, ternyata si minyak goreng ini harus disortir. Yang pertama yang pencetak kecil-kecil ini, yang udah mulai dingin harus dikasih yang mendidih. Sebaliknya yang udah mendidih ini harus dikurangi dan harus diganti yang minyak baru ya. Iya, supaya iya, nggak benar. gosong. Nggak Ternyata gosong. tekniknya gitu. Tak hanya itu saja, menggorengnya juga harus dilakukan 2 kali dalam kuali yang terpisah. Gorengan pertama untuk membentuk, sedangkan gorengan kedua memastikan matang sempurna. Api tungku pun harus konstan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga panasnya stabil, anti gosong. Cara sederhana ini memang sudah menjadi resep turun-temurun warga Kampung Peyek untuk menjaga keotentikan rasanya. Ini proses pencetakannya nih, jadi dia bulat, cakep. Nah ini tangan kanan kiri kita harus sinergi terus ya ke sini. Ini ngambil yang kanan. Kanan udah, pindah ke kiri.
Terus sambil ngangkat atau ngentas ya Bu ya? Iya. Ngentasnya juga. Yang Jadi sudah kering ini harus harus diangkat. multitasking banget ketika kita ngurusin yang itu, yang peyek ini nggak boleh gosong. Iya, harus Nah. diangkat Mas. Tingkat keberhasilan membuat rempeyek tak cukup hanya mengandalkan skill menggoreng saja. Pemilihan bahan baku dan meracik adonan tentunya sebagai pondasi awal. Selama bertahun-tahun, warga kampung Peyek mengandalkan tepung beras hasil gilingan dadakan yang baru disiapkan sesaat sebelum rempeyek diproduksi. Karena jika menggunakan tepung beras instan, tekstur rempeyek bakal sulit garing, bahkan mudah melempem. Selain itu, tepung beras giling baru juga harus segera dicampur dengan tepung tapioka atau kanji dengan perbandingan yang seimbang. Kenapa harus pakai tepung kanji Ya, juga? biar rasanya empuk, Oh, biar bikin empuk. ya bikin empuk. Kalau cuma tepung beras, biasanya Ya agak keras. keras. Iya. Yang wajib diperhatikan adalah tekstur adonannya, yaitu sedikit encer dan berwarna putih pekat. Selain Kustina, ada juga produksi rempeyek rumahan milik Wagiem yang eksis selama puluhan tahun. Berbeda dengan Kustina yang fokus dengan ciri khas rempeyek kacang tanah, Wagiem tersohor dengan rempeyek gerehnya alias ikan asin bulu ayam. Saking larisnya, pelanggan sampai rela menunggu dan pesan terlebih dahulu supaya bisa kebagian. Wah, bahaya nih baunya. Ini bau yang paling saya suka. Ikan asin goreng bikin lapar. Bu, ini lagi goreng ikan asin baunya. Ah, bener ternyata nih. Ibunya lagi bikin peyek ikan asin ya. Oh, apa namanya? Gereh. Gereh, peyek gereh. Kita cobain nih. Ini di sini nih. Yang mana peyek gerehnya yang mana? Coba Bu satu. Ini peyek gereh, beda sama peyek kacang. Di sini memang terkenalnya peyek gereh ya Bu ya? Asin enak. Kalau buat lauk enak ini. Buat lauk makan ya Bu, sama sayur. Asinnya asin sedep. Rupanya, resep otentik di Kampung Peyek sengaja dibuat standar bersama agar cita rasa rempeyek buatan warga Pelemadu punya karakter yang disukai pelanggannya. Bahkan, meski hampir semua ibu rumah tangga di desa ini sama-sama membuat dan menjual rempeyek, mereka tidak saling bersaing, melainkan saling mendukung dan saling melengkapi. Nih kerennya nih ternyata di Kampung Peyek Pelemadu, kalau misalnya warganya tuh ibu ini peyek rese atau peyek ikan asinnya Ikan, habis, ya. diambilin ke tempat lain, nanti baru dijual bareng Iya, ya, saling isi, malah saling dukung. Rempeyek yang dijual harganya hanya Rp2.500 per bungkusnya. Wah, pantas saja ribuan bungkus rempeyek terjual habis setiap hari. Selain rempeyek kacang dan gereh, ada satu lagi nih peyek yang unik. Ya, rempeyek jingking. Camilan gurih khas pantai selatan Yogyakarta menggunakan jingking sebagai isian utama pengganti kacang. Lokasinya tak jauh dari kampung rempeyek Pelemadu, tepatnya ke arah pantai Depok. Lihat aja, skill mak-mak juga tak kalah tuh. Karena tinggal di kawasan pesisir pantai, warga memanfaatkan hasil tangkapan laut. Salah satunya jingking, jenis kepiting berukuran kecil yang hidup di pasir pantai. Ternyata untuk mendapatkan jingking, perlu usaha ekstra loh Secret Lover. Saya harus berjalan menyusuri bibir pantai untuk menemukan lubang-lubang kecil yang menjadi tempat persembunyiannya. Cara menangkapnya pun juga harus hati-hati dan cepat ya, karena selain capitnya yang berbahaya, jingking kecil bisa berlari super kencang dan menghilang di dalam pasir pantai. Ini ternyata peyek apa, Bah? Peyek jingking. Alias nyebutnya di sini kayak baby crab lah ya. Mirip yuyu. Kalau di sungai yuyu, tapi kalau di laut jingking. Jingking laut. Di pantai Parangtritis banyak. Tak hanya kaya rasa dan kaya manfaat, rempeyek yang kini telah menjadi penopang hidup sebagian masyarakat, rupanya telah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya abad 16 di masa Kesultanan Mataram. Bahkan, rempeyek tercatat juga dalam Serat Centini
sebagai salah satu kudapan atau camilan tertua di Nusantara.